Ada satu kisah pendek yang pernah saya posting dan ini sangat menyentuh hati saya. Ketika ada seorang yang miskin, yang betul-betul miskin di daerah Basrah, dia tinggal dengan istri dan anak-anaknya, kedua anaknya. Satu hari dia tidak punya makan sama sekali. Semua hartanya sudah habis. Rumahnya pun begitu sangat sederhana. Akhirnya dia pergi ke pasar mencari pekerjaan. Tidak dapati pekerjaan sampai terik matahari siang hari. Dia bertemu dengan sahabatnya, berharap sahabatnya itu berikan pekerjaan dan berinya makan. Dilihatnya bahwasanya sahabatnya datang itu seorang yang miskin dan kelaparan, dengan muka yang sangat pucat. Sahabatnya itu hanya memberikan nasihat. Ya, sahabatku, sabarlah deh. Ya, diberikannya satu tangkap roti padanya. Ini aku berikan roti kepadamu, bawalah untuk keluargamu. Ya, dengan tangkap roti itu dia punya harapan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku mendapatkan rezeki. Satu tangkap roti dari sahabatku. Dia teringat anak dan istrinya yang kelaparan di rumah. Segera dia berjalan cepat untuk menuju rumahnya. Di tengah jalan, ternyata dia melihat ada seorang ibu tua di pinggir jalan beserta anaknya kecil yang menangis kelaparan, merintih-rintih memegang perutnya. Lalu ibu tua itu kemudian melihat dia membawa roti dan dia berkata, wahai Tuhan, aku sudah lama belum makan, kami kelaparan, berikanlah kami sedekah. Melihat mata anak kecil yang begitu bening dan menangis, ya, tertuju kepada roti yang dipegangnya, tak kuasa dia untuk menahan. Akhirnya roti itu diserahkan kepada ibu tua tadi dan kemudian anak itu pun langsung menangkap roti itu dengan perasaan yang sangat bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dia pun kembali pulang dengan tangan hampa. Dalam langkah gontanya menuju rumah, kemudian ia mendengar teriakan dari arah rumahnya. Wahai Said, cepatlah pulang, ada apa? Sungguh terjadi kehebohan di kampung kita. Ada seorang saudagar datang bersama dengan rombongan kafilah dagangnya yang penuh dengan pundi-pundi uang dan harta benda, dan semuanya itu untukmu. Masya Allah, dia langsung syukur dan berlari pulang. Ternyata kisahnya adalah ayahnya dulu seorang saudagar di Basrah, dan ayahnya itu punya kongsi dagang. Ya, teman kongsi dagangnya itu pernah pinjam uang ayahnya, tetapi kemudian bangkrut. Semua uang ayahnya yang dipinjam oleh sahabat itu kemudian habis. Lalu kemudian teman dagang ayahnya itu kemudian lari ke Khurasan, ke utara. Di Khurasan ternyata teman dagang ayahnya itu dia kemudian menjadi seorang saudagar besar, kaya raya. Dia teringat dia pernah punya hutang terhadap sahabatnya di Basrah, dan dia tidak ingin itu menjadi pengajar di neraka. Akhirnya semua keuntungan dia yang ada di Khurasan dia bawa ke Basrah, diserahkan kepada pewarisnya, yaitu seorang miskin tadi. Akhirnya dia jadi orang kaya, dan dia teringat tentang betapa sakitnya kelaparan kemiskinan. Dia tiap hari memberikan sedekah kepada semua orang. Bahkan dia pernah memberikan sedekah 1000 dinar kepada satu orang. Itu tidak sekali. Dan itu membuat dia senang bersedekah setiap hari. Sehingga suatu ketika di masa, di waktu dia senjanya, ketika dia makin tua dan hampir wafat, dia bermimpi di padang mahsyar, di yaumul hisab. Dilihatnya ternyata dosa-dosanya begitu banyak, timbangan kesalahannya begitu berat. Semua kesalahan yang pernah perbuat dahulu itu ditumpukan di timbangan tersebut, terus ke bawah. Tetapi kemudian semua pahala-pahala dari sedekahnya diletakkan di sebelah kanan untuk menyeimbangkan, turun pelan-pelan berat timbangan kebaikannya. Tapi berat timbangan kesalahannya itu masih lebih banyak dibandingkan timbangan kebaikannya. Akhirnya kemudian ia putus asa. Ya Allah, ternyata apa yang telah aku kerjakan tidak cukup ya. Lalu kemudian dia ingat, datanglah malaikat membawa timbangan pahala 1000 dinar yang pernah dia sumbangkan. Wah, ini pasti akan memenangkan pertarungan antara pahala dan dosa. Begitu letakkan, ternyata bergeser sedikit saja. Astagfirullah, ternyata aku tidak ikhlas. Tapi begitu kemudian datang malaikat berikutnya membawa roti
inilah roti yang sudah dia sumbangkan kepada seorang anak kecil dahulu. Lalu kemudian Syahid tadi, dia sedih, mana mungkin sebuah roti yang sedikit bisa memenangkan timbangan kebaikanku. Tapi subhanallah, begitu roti diletakkan, dia meluncur menguatkan timbangan pahalanya sampai sejajar dengan keburukan, sehingga dia pada posisi yang berimbang antara dosa dan pahala. Ya Allah, aku tidak punya pahala lagi, ya Allah. Lalu malaikat datang terakhir kali membawa air mata sang ibu tua, diteteskannya di timbangan pahala. Dan alhamdulillah, luncur kuat timbangan pahala yang dibawa. Ia pun masuk golongan orang-orang yang soleh. Itulah sedikit kisah yang betapa kadang-kadang keikhlasan itu tidak diukur dengan betapa banyaknya dari yang kita berikan, betapa banyaknya kebaikan yang kita buat, tapi dari hati kita, betapa kita cinta kepada orang yang kita berikan ilmu, betapa kita betul-betul sepenuh hati mengajarkan ilmu ini kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan itulah yang akan